Saya menyapa saat ini Pak WR Akademik sudah bersama dengan kita. Selamat siang Pak Salampak. Selamat siang Bu Alex. Ya, izin kita mulai acara ini ya Pak Prof. Saputra. Saya izin mulai acara seminar online. Ya, siap. Ya, oke. Selamat siang Bapak Ibu peserta seminar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam tangguh UPR Jaya Raya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung pada platform Zoom di acara seminar online kita pada siang hari ini dengan tema pengembangan teknologi informasi komunikasi TIK untuk mencapai pendidikan berkualitas sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan pada masa pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh UPT TIK Universitas Palangkaraya. Perkenalkan, saya Alexandra Hukom, saya dari SDG Center Universitas Palangkaraya dan juga dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Izinkan saya sebagai moderator pada acara seminar online kita pada siang hari ini, Selasa 8 Desember 2020. Baik Bapak Ibu, saya akan menyapa para narasumber kita pada acara seminar online ini, yaitu ada dua narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Pertama, Bapak Bayu Taruna Wijaya Putra, STP, Master Engineering, PhD. Selamat siang, Pak Bayu. Selamat siang, Bu Sandra. Salam Ya. sejahtera buat semuanya. Salam sejahtera, Pak Bayu. Narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Profesor Dr. H. Saputra, MSI. Selamat siang, Pak Prof. Selamat siang, Bu Sandra. Selamat siang, Pak WR1. Selamat siang, Pak Bayu dan teman-teman sekalian. Ya, terima kasih. Acara seminar online ini juga akan dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Insinyur Salampak Dohong, MS. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Sebelum kita mulai acara seminar online ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib selama acara berlangsung. Demikian tata tertib kita yang sudah ditampilkan di layar Bapak Ibu. Ya, untuk yang pertama, peserta wajib menggunakan nama yang sebenarnya. Untuk nama tengah boleh disingkat. Kemudian yang kedua, peserta wajib mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Kemudian peserta dapat menggunakan virtual background yang disediakan oleh panitia yang tersedia di kolom chat. Yang keempat, selain di sesi tanya jawab, peserta juga bisa menggunakan chat box Zoom maupun kolom komentar pada kanal YouTube UPR Official untuk memberikan pertanyaan yang nanti akan dibacakan oleh saya sebagai moderator. Yang kelima, pertanyaan lisan bisa dilakukan pada sesi tanya jawab dengan memencet ikon raise hand. Yang keenam, peserta tidak perlu absen pada room chat di Zoom. Yang ketujuh, room chat di Zoom hanya digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan terkait materi. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan sertifikat pada acara seminar online ini, peserta diwajibkan mengisi Google Form feedback pada link yang akan dikirim ke email peserta. Mohon memberikan email yang benar. Terima kasih untuk beberapa aturan yang boleh kita laksanakan selama seminar online. Saya juga perlu menyampaikan susunan acara seminar online kita, yaitu pertama, acara seminar online ini akan dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, dan kedua dilanjutkan oleh paparan narasumber pertama dan narasumber kedua secara paralel. Ketiga, sesi tanya jawab, di mana Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom chat dengan menyertakan pertanyaan ditujukan kepada narasumber pertama atau kedua. Dan acara ini direncanakan selesai pada pukul
15 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Palangkaraya kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Selampak Dohong MS. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih Bu Alexa. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati, yang saya banggakan para narasumber, pertama Bapak Profesor Dr. Saputra, juga sekaligus Kepala Titik, kemudian yang saya hormati Bapak Bayu Taruna Wijaya Putra, STP Master Engineering PhD, meluangkan waktu untuk memberikan hari ini pencerahan bagi kita terkait teknologi informasi komunikasi. Jadi Bapak Ibu, tahun 2019 itu waktu itu masih Kemenristek, Pak Natsir menyatakan bahwa suatu pembelajaran yang berkualitas bahkan menjadi indikator utama perguruan tinggi adalah pembelajaran secara daring, artinya dengan TIK. Tetapi masih diberi kemudahan waktu itu, kita diberi untuk blended learning, artinya tidak full daring, ya, tetapi masih bisa blended learning dalam pelajaran mata kuliah. Mungkin ada sekitar 30% mata kuliah dengan menerapkan daring 30% juga. Artinya dalam proses kuliah 30 daring, 70% luringnya. Nah, tapi kondisi berubah dengan adanya revolusi industri 4.0, kemudian dipacu oleh pandemi COVID-19 ini, kita dipaksa untuk ikut itu. Terus terang di UPR sendiri ketika edaran dari Menteri keluar, kita juga masih bingung ini seperti apa. Kita tidak punya sarana prasarana, kita belum siap dan sebagainya. Tetapi semuanya di balik bencana ini hikmahnya kita dipaksa untuk memaksa diri untuk menggunakan TIK, ya. Jadi memang tidak ada pilihan lain, ya. Untuk selama ini kita harus menggunakan TIK. Jadi dalam proses pembelajaran kita, suka atau tidak suka, kita memang masih bergantung dari TIK. Tengah-tengah tahun kemarin, tahun ya, setelah beberapa bulan COVID itu melanda, kita mulai merasa nyaman, merasa apa ya sudah biasa dengan COVID. Masih ada teman-teman juga pihak orang tua masih kan adanya kuliah secara luring, artinya offline tatap muka kita kuliah. Tapi kita di UPR, saya laporkan ke Pak Bayu Taruna, kita tetap memilih ke sistem daring. Nah, ternyata akhir ini meningkat lagi Pak COVID-nya. Sampai kami di UPR juga sudah 2 kali gelombang COVID ini, ya, jadi termasuk salah satu ini moderator kita yang juga terlibat di dalam akreditasi. Kita ada klaster akreditasi kemarin Pak, dan ada juga klaster berikutnya. Jadi pengalaman itu berat ternyata. Bukan karena tes COVID, tes swabnya, tetapi psikologisnya itu yang memang berat. Jadi begitu kita merasa kontak primer dengan pasien COVID, rasanya kita itu juga semua sudah sakit. Bangun pagi tenggorokan rasa gatal, puyeng, mules, demam rasanya. Padahal itu hanya psikologis ya, jadi psikomotiknya itu sudah muncul semua. Nah itu berat sekali. Belum kita pikir ke depannya nanti kalau di karantina anak-anak bagaimana. Jadi kalau bisa anjuran pemerintah 3M itu memang harus kita taati sekarang ya. Jadi pembelajaran TIK ini, menggunakan TIK ini memang salah satu yang pilihan kita terkait dengan proses pembelajaran. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana kita bisa berkualitas pembelajarannya dengan menggunakan TIK. Sementara dengan proses luring juga biasanya komunikasi juga ada yang terhambat antara mahasiswa dan dosen. Ada juga message atau pesan-pesan yang dari dosen yang tidak bisa tersampaikan. Artinya
mahasiswa masih punya gap untuk menerima pembelajaran dari dosen. Itu sudah tatap muka, apalagi yang non tatap muka. Nah, jadi mudah-mudahan nanti Pak Bayu dan juga Pak Saputra memberikan juga pencerahan bagi kita semua. Bagaimana sih dengan menggunakan TIK ini sehingga pembelajaran kita menjadi tetap berkualitas. Pesan yang disampaikan artinya materi yang disampaikan juga dengan baik oleh mahasiswa dan dimengerti. Ya, ini adalah suatu persoalan yang memang penting. Di luar lagi misalnya kita berbicara dengan masalah karakter. Ya. Jadi Pak Bayu, kita sudah pernah coba-coba, kita kuliah, begitu kita minta video dihidupkan, ternyata ada yang masih tidak pakai baju, ya itu kan masalah karakter akhirnya. Ya. Atau kemarin saya juga proses ketika seminar, yang tampil videonya itu hanya dosen saja, yang mahasiswa semuanya off semua videonya. Padahal kan sebenarnya kuliahnya itu kan hanya kita, tapi dengan kondisi off. Online gitu. Ini enggak. Jadi mereka semua tutup videonya. Jadi sampai saya usulkan, cobalah dibuat SOP bagaimana berkuliah atau membuat pembelajaran itu tetap ada SOP-nya. Artinya tetap muka ada walaupun secara online. Jadi semua harus membuka videonya gitu ya. Nah, ini yang perlu juga dikembangkan masalah karakter, masalah etika terkait dengan TIK ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerima pencerahannya dari Pak Bayu. Saya juga sudah banyak dengar sekali. Kemarin teman-teman kami ada yang ke Jember. Jadi bagaimana kemajuan Jember sudah saya terima laporannya Pak. Nah, kami sebenarnya sangat berharap bisa bekerja sama ke depan Pak terkait dengan pengembangan TIK ini, termasuk juga dengan siakat dan sistem e-office. Jadi kelihatannya kita dipaksa harus e-office ya dengan kondisi sekarang. Ya, karena disposisi itu kita tidak tahu. Begitu kita disposisi turunnya kemana, terus tindak lanjutnya kemana. Nah, mungkin dengan e-office walaupun kita work from home, kita juga masih bisa memonitor. Saya juga sampaikan ini ada Pak Abdi. Saya sampaikan juga, cobalah di teman-teman TIK mengembangkan sendiri gitu ya. Sampai saya bilang ini, kalau nggak bisa coba kontak teman-teman di Jember. Apa boleh beli sebenarnya gitu. Ya, mudah-mudahan ada sharing pengetahuan Pak. Jadi kami perlu sekali pengembangan ini karena memang karena COVID inilah kami memberanikan diri untuk sistem kuliah daring ini. Jadi di balik bencana ini ternyata ada hikmah bagi kami dan ini pembelajaran luar biasa bagi kami. Belum lagi terkait dengan bagaimana jaringan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan nanti kegiatan ini memang kami berharap sangat penting sekali bagi kami. Terima kasih Pak Prof. Saputra yang sudah menggagas ini dengan teman-teman TIK, Bu Nomerita, ya, yang sudah menggagas kegiatan ini. Semoga ini memberikan berkah bagi kita, memberikan manfaat semua bagi kita semua. Secara resmi kegiatan ini kita buka. Ya, terima kasih Pak Bayu Taruna, Pak Saputra menjadi narasumber dan teman-teman yang hadir di sini siapapun, apakah dari UPR, semoga kita bisa mendengar dengan baik dan menerimanya dan bisa kita terapkan untuk kepentingan pembelajaran yang berkualitas. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Alexa. Terima kasih Pak Prof. Salampak atas sambutan dan sekaligus membuka acara seminar online pengembangan teknologi informasi komunikasi TIK untuk mencapai pendidikan berkualitas sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan pada masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu peserta seminar online yang saya banggakan, topik seminar online kita pada siang hari ini menjadi penting karena sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada pertengahan Maret 2020 lalu, semua aktivitas kita terutama pembelajaran mengalami perubahan dari tatap muka di kelas menjadi tatap muka secara online atau daring.
Pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung antara mahasiswa dengan dosen melalui pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi diharapkan mengatasi proses belajar mengajar bisa tetap berjalan dengan baik. Demikian yang tadi disampaikan. Untuk lebih jelasnya, mari Bapak Ibu kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Bayu Taruna Wijaya Putra, STP Master Engineering PhD. Halo Pak Bayu, apakah sudah ready? Jadi Ibu, selamat siang. Sebelum Pak Bayu menyampaikan materi, saya akan membacakan kurikulum selesai dari Pak Bayu. Beliau adalah dosen muda di Universitas Jember, tetapi memiliki banyak talenta dan prestasi. Beliau menamatkan sarjana teknologi pertanian pada Universitas Jember tahun 2008, kemudian melanjutkan Master of Engineering dari Asian Institute of Technology Thailand tahun 2013, dan menamatkan PhD juga dari Asian Institute of Technology Thailand tahun 2017. Beliau juga telah menghasilkan 3 buku dan 6 modul yang memiliki hak cipta dan hak paten, dan saat ini jabatan Pak Bayu adalah sebagai Kepala UPT Universitas Jember. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita dengarkan paparan oleh narasumber kita yang pertama, Bapak Bayu Taruna Wijaya Putra, STP Master Engineering PhD. Waktu dan kesempatan saya persilakan dengan durasi waktu 15 menit. Terima kasih. Baik, izin share PPT terlebih dahulu, Ibu Moderator. Ya, silakan. Apa sudah tampak PPT saya? Sudah nampak, Pak Bayu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Palangkaraya, Bapak Profesor Salampak, Ibu Moderator Dr. Alexandra Hukum, Bapak Profesor Saputra, serta Bapak Ibu dosen dan Sivitas UPR yang saya hormati. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir memenuhi undangan tim ITK UPR untuk sharing perihal ITK yang telah kami kembangkan guna menunjang pembangunan berkelanjutan, terutama di bidang pendidikan. Harapannya kita bisa saling bersinergi guna meningkatkan kemajuan bersama. Jadi secara intinya adalah kami sangat welcome Bapak Warek, kami sangat welcome dan sangat senang apabila kami ada bekerja sama untuk saling bersinergi dan meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan. Apalagi saat ini di masa pandemi COVID ini telah merubah pola kehidupan apapun itu, bagi masyarakat maupun di pendidikan. Jadi segala aktivitas masyarakat yang ada saat ini itu mengandalkan teknologi informasi dan sangat kentara sekali kelihatan, seperti jumlah paket data atau jumlah akses keluar itu sangat banyak sekali dibanding sebelum pandemi. Maka tidak terkecuali di bidang pendidikan juga terkena imbas dari masalah COVID seperti yang disampaikan oleh Bapak Warek satu tadi. Yang awalnya offline atau luring menjadi online atau daring. Seperti apa yang disampaikan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu yang lalu, bahwasanya menurut beliau meskipun nantinya wabah COVID telah usai, pembelajaran melalui daring akan tetap ada dan akan terus dipakai. Meskipun nantinya bisa hybrid. Seperti itu. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan bentuk-bentuk pelayanan berbasis TIK kepada stakeholder kita, baik itu masyarakat, baik itu mahasiswa kita, ataupun industri, kita perlu mempersiapkan secara dini
memetakan potensi apa saja yang bisa ditransformasikan ke dalam layanan-layanan yang berbasis TIK. Nah, untuk pembelajaran sendiri, sebenarnya kita bisa menerapkan asinkronus dan sinkronus untuk pembelajaran di era daring ini. Kita bisa merekam terlebih dahulu, atau kita bisa tetap langsung secara online. Nah, tapi itu perlu ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang ada, Bapak Ibu. Jadi kalau fasilitas itu belum ada, jadi mungkin sangat susah untuk membuat pembelajaran itu nyaman. Maka dalam hal ini kami ingin sharing kepada Bapak Ibu apa saja yang telah kami kembangkan, di aplikasi maupun layanan TIK di era new normal. Lalu aspek apa saja yang perlu kita handling ketika kita ingin membangun suatu aplikasi dan layanan TIK itu. Nah, di sini karena teknologi saat ini itu sudah sangat berkembang pesat, Bapak Ibu. Berkembang pesatnya bagaimana? Kalau dulu ketika kita menggunakan aplikasi atau dalam server, kita cukup install aplikasi web server, itu sudah cukup. Tapi seiring waktu, semakin banyak jumlah user, maka server pun harus beradaptasi. Tidak bisa kita, sedikit-sedikit langsung beli server, sedikit-sedikit beli server. Tidak. Sebenarnya kita bisa manfaatkan server yang ada, kemudian kita kita gunakan semua secara bersamaan, itu sangat memungkinkan. Maka teknologi yang kami adopsi saat ini adalah kami mengadopsi GitLab, kemudian mengadopsi Kubernetes, dan mengadopsi Docker. Jadi ini adalah sistem yang kami gunakan saat ini, Bapak Ibu. Jadi sistem ini sangat mudah dan nyaman ketika kita ingin mendeploy atau meng-create aplikasi, dan nantinya dalam sistem tersebut kita bisa membuild, kemudian testing, apabila ada permasalahan, kita build kembali lagi. Jadi intinya ketika aplikasi itu benar-benar ready, sistem akan memberikan peringatan bahwasanya sistem sudah berjalan dengan baik. Tapi apabila sistem tidak berjalan dengan baik, maka akan dikembalikan lagi untuk dirilis ulang. Seperti itu, Ibu. Jadi sangat mudah sekali ketika kita memanfaatkan GitLab, Kubernetes, dan Docker. Nah, jadi ini seiring seperti teknologi saat ini, seperti Google, AWS, mereka sudah menggunakan itu dalam layanan mereka. Maka kami berusaha untuk mengadopsi kekinian teknologi tersebut. Nah, ini penting ketika kita ingin mengembangkan aplikasi apapun, Bapak Ibu. Nah, ketika kita membangun aplikasi, tentunya ada satu core yang menjadi fundamental dalam membangun suatu aplikasi itu. Core itu adalah user management. Jadi user management ini bisa kita akuisisi dengan memanfaatkan single sign-on atau single sign-out. Jadi tidak hanya single sign-on saja, jadi kita bisa memanfaatkan single sign-out seperti itu sebagai salah satu bentuk security-nya. Jadi ketika keluar satu aplikasi, keluar aja semua seperti itu. Jadi salah satu bentuk security-nya. Jadi yang perlu kita laksanakan terlebih dahulu adalah ini. Ini investasi yang paling besar. User, kemudian siapa itu stakeholder-nya, dosen, kemudian karyawan, mahasiswa, ini penting sekali kita manage. Lalu setelah itu kita kembangkan masing-masing modul. Jadi masing-masing modul, baik itu mulai dari intranet, portal, SIKD, sistem kearsipan dinamis, kemudian manajemen pembelajaran, e-learning, di sini sistem keuangan, sistem informasi terintegrasi, kemudian sistem anggaran, kemudian webnya dosen, atau G Suite sekalipun, fitur-fitur layanan, atau bahkan Grammarly, kami melanggan juga, Zoom juga kami melanggan, dan ini semua terintegrasi dengan SSO, user management. Jadi lebih mudah untuk manajemen. Artinya setiap user itu berhak menggunakan layanan apa saja sih di situ. Jadi kata kuncinya di sini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin membangun suatu aplikasi, mungkin perlu difokuskan di sini, kemudian kita kembangkan satu persatu apa saja fokus kita, seperti itu. Nah, baik, di sini saya akan sharing beberapa aplikasi yang telah kami kembangkan, Bapak Ibu. Ini. Yang pertama adalah sistem informasi terdistribusi atau terintegrasi di sini, atau disingkat Sister. Sini. Jadi Sister ini sistem informasi terpadu ya, merupakan platform yang terintegrasi. Jadi apapun itu ada di dalamnya, baik BKD, baik program studi, apapun itu, fitur-fitur pimpinan lengkap ada di dalamnya.
Bahkan fitur untuk cuti, untuk karyawan dan sebagainya lengkap di sana. Jadi sistem ini sudah telah lama kami bangun mulai tahun 2013 ya di sini dengan menggunakan single sign on. Nanti ke depan kami akan tambahkan juga untuk single sign out juga supaya lebih secure. Nah, ini beberapa fiturnya KRS, reguler dan sebagainya. Nah, dalam Sister itu terdapat satu fitur yang sangat nyaman sesuai dengan user experience atau UX-nya. Jadi ketika dosen ingin mengajar, cukup dalam satu halaman itu sudah tersedia semua Bapak Ibu. Seperti contohnya nih, perkuliahan hari ini kita lihat, saya ada jadwal ngajar ini jam sekian, ruangan berapa, kelas berapa. Dan ini untuk presensi dengan menggunakan QR code. Dan ini untuk Telegram, misalnya kita ingin membroadcast. Jadi enaknya kita tidak perlu membuat grup WA sendiri. Kalau kita kebanyakan WA kan juga banyak pesan yang masuk. Kalau kita menggunakan Telegram bot, ini sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan mahasiswa. Dan ini Zoom, kami sudah mengintegrasikan dengan Zoom juga. Jadi jadwalnya, penjadwalan macam-macam. Ini daftar kehadiran dosen, kemudian daftar kehadiran mahasiswa, dan ini link MMP. Atau misalnya ingin ganti jadwal Bapak Ibu, ini sangat memudahkan kita untuk misalnya proses untuk penggantian jadwal. Misalnya ada misalnya dosen tidak bisa, maka kita bisa mengganti jadwal tersebut. Nah, kemudian MMP atau istilah secara umum e-learning. Kami memberi nama MMP, Media Management Pembelajaran atau e-learning di sini. Kami memanfaatkan fitur model Bapak Ibu. Dan di sini alhamdulillah kami e-learning kami menjadi e-learning yang tertinggi lognya di Sepada Indonesia. Jadi tertinggi. Ini kami di sini. Pada awalnya berat ketika kita mengimplementasikan MMP, tapi permasalahannya seiring waktu kita telateni sedemikian rupa sehingga semakin lama user semakin nyaman, dan kemudian ketika ada permasalahan di server apa nggak mampu, kita coba tuning supaya nyaman, dan alhamdulillah kami sudah berhasil di situ. Jadi sampai saat ini peak-nya sekitar 8.000 user mahasiswa, dan waktu yang sama itu online, sistem kami tidak down. Karena ada beberapa universitas yang lain, 400 user itu sudah down menggunakan MMP. UC3, kami juga mengembangkan UC3, University Customer Care Center, yang tujuannya adalah melayani topik aduan Bapak Ibu. Baik itu mulai dari akademik, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian, apapun itu. Layan G Suite, keuangan. Jadi ketika ada permasalahan, langsung ke level paling bawah. Ketika paling bawah tidak bisa mengatasi, akan otomatis dinaikkan pesan itu ke pimpinan yang di atasnya. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Nah, kami juga mengembangkan SFS, Sister for Student, artinya ini berbasis Android Bapak Ibu. Jadi berbasis Android, jadi bisa ditransformasikan ke dalam Android. Aplikasi web tadi yang di Sister itu bisa ditransformasikan ke dalam aplikasi Android. Ada Sister for Student, Sister for Lecturer. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi sangat lengkap sekali. Ada e-learning, library, klinik. Misalnya mahasiswa sakit, kita nggak perlu atau misalnya request order urutan itu ada di sini. Ini SFT, Sister for Tendik. Artinya biasanya kan yang difasilitasi adalah dosen dan mahasiswa. Tapi di sini kami memfasilitasi semuanya Bapak Ibu. Jadi termasuk Tendik, karyawan-karyawan kita difasilitasi. Gunanya untuk apa? Untuk tampilan mereka, misalnya presensi mereka, penggajian atau undangan yang lain. Sini. Sister for Tendik yang kami kembangkan ini sudah cukup lengkap, misalnya amil zakat dan sebagainya. Ini Sister for Lecturer. Untuk Sister for Lecturer adalah aplikasi yang ditujukan untuk dosen, dan ini bisa mengentrikan nilai atau bimbingan tugas akhir secara online dengan menggunakan aplikasi satu itu. Jadi tanpa banyak aplikasi. Jadi one stop application istilahnya di sana. Istilahnya persetujuan SPP dan lain sebagainya. Kami juga memiliki layanan short URL Bapak Ibu. Kalau biasanya teman-teman yang lain itu menggunakan Bitly atau yang sejenisnya, kami beli domain khusus yang mempersingkat, dan tujuannya untuk mempersingkat domain. Ini sangat mudah untuk dikembangkan Bapak Ibu. Ketika kita sudah mempunyai SSO, single sign on. Kemudian ini fitur-fiturnya, cara penggunaannya, kita masuk ke Sister, kita bisa entrykan di sini Bapak Ibu. Nah, kita juga punya storage Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan Google Drive ya, kami mempunyai Kawanda di sini. Ini menggunakan platform Nextcloud. Kita bisa menggunakan itu. Ini sama seperti Google Drive.
Artinya data-data kita, data-data kedinasan itu akan lebih secure dibandingkan ketika kita menggunakan Google Drive. Kalau Google Drive kan Google bisa ngintip data-data kita di situ. Ini aplikasi yang kami kembangkan. Jadi saat ini setiap user mempunyai kapasitas 20 GB. Jadi sangat cukup sekali ketika kita menaruh dokumen-dokumen kedinasan, cukup sekali di sana. Kita juga kembangkan aplikasi web juga untuk staff juga di sini. Dan untuk staff ini kami menggunakan aplikasi G Suite-nya Google. Jadi sangat gratis. Jadi dosen-dosen bisa memanfaatkan G Suite-nya Google dengan domain staff.unet.ac.id. Enaknya simple, mudah, dan zero downtime. Artinya tidak akan pernah ada down. Kalau misalnya kita hosting, mungkin aja suatu ketika down, mungkin ada reviewer yang ingin berkunjung melihat website yang mengajukan proposal seperti itu sangat mudah sekali untuk dilacak. Tapi kalau ketika down itu akan menjadi masalah. Maka solusinya kita bisa manfaatkan G Suite di sini, Bapak Ibu. Kemudian ini contoh-contohnya. Di sini kami juga mengintegrasikan Zoom dalam sistem Bapak Ibu untuk undangan rapat. Nah, jadi biasanya untuk undangan rapat kan diisi manual Bapak Ibu. Diisi manual, tanda tangan. Di sini tidak. Yang penting nanti pembuat rapat, pimpinan, create Zoom, undangan lewat sister, otomatis terkirim lewat Telegram. Terkirim dalam Telegram masing-masing yang terintegrasi dengan bot, sehingga nantinya ketika dosen masuk dengan Zoom, otomatis dia sudah dianggap presensi. Ini caranya, cara membuat rapat Zoom di aplikasi kami. Topik rapatnya, deskripsi, dan sebagainya. Dan ini hasilnya, undangan rapat online misalnya. Topiknya apa, notulensi ini. Dan kami sediakan fitur notulensi juga, supaya nanti tidak hilang ketika, kapan misalnya kita ingin mengingat rapat yang waktu lalu itu, apa sih notulensinya, kita simpan juga di sini. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Tampilannya untuk presensi. Jadi misalnya ini pimpinan di sini ada Prof. Bambang Guswandi sudah hadir. Artinya kita nggak perlu presensi, otomatis ketika join di Zoom otomatis. Kapan joinnya ketahuan di sini Bapak Ibu. Live-nya kapan, durasinya kapan, ketahuan di situ. Jadi tidak ada istilah hanya ngintip saja terus gitu keluar, tidak bisa. Kapan durasinya ketahuan di sini Bapak Ibu. Dan kami juga ketika di-download aplikasi presensinya muncul seperti ini. Kami membuat custom presensi yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepegawaian, untuk urusan yang lain, misalnya honorarium dan sebagainya, seperti ini. Outputnya, ini secara otomatis sudah kami terapkan Bapak Ibu. Selain itu BKD online. Jadi kami kembangkan dalam sistem itu BKD online yang nantinya akan mempermudah fitur membantu dosen untuk mengisikan data-data terkait masalah BKD. Misalnya data terkait pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang yang lain. Secara itu, sistem secara otomatis juga memunculkan data-data kinerja dosen. Apa saja yang pernah diajar, langsung tinggal klik centang-centang gitu aja selesai. Biasanya kan kita masih ngeprint dulu, dikumpulkan satu-satu. Ini tidak, kami sudah langsung buat semuanya, sehingga dosen tinggal klik-klik saja, dilanjutkan atau tidak, menggunakan ini atau tidak, selesai atau belum, seperti itu. Ini BKD sudah kami rilis mulai tahun 2017 Desember. Kurang lebih seperti ini tampilannya, ada SOP BKD, penelitian, pendidikan, langsung tinggal kesimpulan, memenuhi syarat atau tidak, selesai Bapak Ibu. Kami juga memiliki SD Unet Bapak Ibu. SD Unet adalah sekolah desa, program KKN Back to Village. Misalnya ketika Bapak Ibu ingin meningkat webometriknya, ini penting sekali. Jadi laporan-laporan KKN, laporan apapun itu yang dari mahasiswa, kita buatkan platform khusus. Nantinya itu ketika di-crawl oleh Google, itu akan meningkatkan ranking universitas. Seperti itu harapannya. Dan kami juga mempunyai fitur yang lain, Unet menggunakan MOOC, Massive Open Online. Ini sudah kami trial dengan mahasiswa baru ya. Kalau untuk existing menggunakan Moodle, kalau MOOC kami mencoba-coba menggunakan fitur bagaimana sih keandalan MOOC ini. Ternyata cukup bagus juga. Di fitur ini kami terapkan untuk pengenalan kehidupan kampus gitu. Ini ada versi Android-nya dan juga ada versi iOS-nya. Di tampilannya Bapak Ibu, kami kembangkan juga versi iOS, Android juga di sini. Nah, lalu aplikasi apa saja yang setelah kami kembangkan yang lain Bapak Ibu? Nah, untuk saat ini di era COVID, kita dilarang oleh Pak Rektor itu untuk menggunakan fingerprint. Maka tentunya alternatif yang lain adalah kita menggunakan scan QR code dengan menggunakan access point tertentu. Ini sudah running. Dan juga ini baru saja kami rilis presensi berbasis geolocation, berbasis Face ID handphone, Touch ID.
lengkap. Jadi ketahuan. Jadi karyawan tersebut kapan check-in-nya ketahuan, posisinya di mana ketahuan. Di situ Bapak Ibu. Misalnya gagal presensi kah ketahuan di sana. Lokasinya ketahuan. Jadi misalnya ada seorang atau karyawan ingin main-main dengan aplikasi menggunakan fake GPS, itu akan ketahuan di sini Bapak Ibu. Kami bisa mendeteksi itu. Oh, dia menggunakan fake GPS, ketahuan. Jadi di sini ketika menggunakan fake GPS, di sini ada sanksi Bapak Ibu. Jadi kehadiran itu tidak dianggap hadir sudah pada hari itu. Kalau mereka ada niatan untuk menggunakan fake GPS. Jadi kan termasuk penipuan seperti itu. Jadi ketika ada fake GPS, jadi dalam sistem kami tolak. Jadi tidak dianggap hadir walaupun dia hadir. Jadi artinya tidak boleh ada mengiseng aplikasi seperti itu. Ini yang telah kami kembangkan. Lalu ini tampilannya Bapak Ibu. Tampilannya ini yang berhasil presensi, lokasinya kapan saja ketahuan ada di sini. Nah, layanan lain yang sedang kami kembangkan adalah e-signature Bapak Ibu. Ini e-signature dan tujuannya nanti menghilangkan tanda tangan manual ataupun tanda tangan lewat PDF kemudian dikirim, tidak, karena itu tidak secure dan juga bisa dibajak. Maka dari itu kami kembangkan layanan yang lain dengan menggunakan e-signature. Dan ini insya Allah akan kami terapkan di tahun ini, semester besok, semester genap, Januari besok, kami terapkan ini. Ini sedang kami proses. Dan juga Merdeka Belajar, Kamus Merdeka juga kami kembangkan sistemnya. Artinya ketika ada mahasiswa lain dari luar institusi, kami sudah siap mengakomodir ini. Dan ini akan diterapkan pada semester besok, semester depan. Dan juga selain presensi yang sebelumnya kami sampaikan, kami juga mengembangkan face recognition. Harapannya ini tengah tahun depan sudah bisa kami terapkan. Jadi menggunakan kamera, otomatis karyawan mungkin lupa handphonenya, bisa kita deteksi dengan wajah mereka. Kami menggunakan stereo kamera, dan nantinya sangat mudah mendeteksi. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan face recognition, pakai gambar aja mungkin bisa kalau satu kamera, tapi kalau menggunakan kamera stereo, itu sangat mudah mendeteksi apakah dia menggunakan gambar 2D atau benar-benar real, seperti itu. Dan kemudian kami kembangkan juga IoT, Bapak Ibu. IoT. IP Weather Station, kami punya 4 cabang UNED di Jawa Timur, di Jember, kemudian Jember cabang Bondowoso, Jember cabang Lumajang, yang UNED cabang Pasuruan. Dan ini tujuannya untuk riset community. Jadi teman-teman yang riset terkait masalah iklim bisa mengambil data dari kami. Dan ada beberapa aplikasi yang lainnya yang telah kami kembangkan. Mungkin kiranya itu yang bisa kami sampaikan terkait masalah yang telah kami kembangkan di sini Bapak Ibu, karena memang waktunya terbatas, maka kami coba persingkat. Tapi nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan, kami menunggu pertanyaan Bapak Ibu semua di sesi pertanyaan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Sandra. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu. Ya Ibu. Ya, kembali. di sini hujan, jadi mungkin suara saya agak luar biasa ya. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang sudah dikembangkan oleh Universitas Jember, dan saya kira ini menjadi contoh yang luar biasa buat Universitas Palangkaraya, dan juga mungkin ada yang hadir di sini selain dari Universitas Palangkaraya, dan bisa dikembangkan untuk mendukung revolusi industri 40.0 dan juga pada masa pandemik, dan nanti mungkin setelah kita menerima vaksin pun kita masih beberapa saat menjalankan ini, dan itu akan menjadi lebih baik bagi kita semua. Oke, saya kira itu yang dari Pak Bayu. Nanti sesi tanya jawabnya bisa disampaikan di chat atau raise hand nanti pada saat diskusi. Simpan dulu pertanyaannya untuk Pak Bayu ya. Nanti kita akan masuk di sesi tanya jawab. Kita akan masuk di sesi yang kedua, yaitu paparan dari narasumber kita. Yang kedua yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur H. Saputra MSI, dan Pak Saputra, Pak Prof sudah ready ya Pak? Suaranya Prof? Ya Bu, ya oke Bu. Ya, beliau ini juga adalah dosen senior di Universitas Palangkaraya, dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Kepala UPT-TIK Universitas Palangkaraya. Tentu beliau punya banyak pengalaman yang bisa dibagi dengan kita, dan juga
bagaimana kita mempersiapkan nanti ya Pak ya. Kita dengarkan waktu dan kesempatan, saya berikan waktu sama yaitu 15 menit. Silakan Pak Prof. Ya, terima kasih Bu Alexandra. Terima kasih pada Bapak WR1, Prof. Dr. Insinyur Salampak MS, pada Pak Bayu yang juga dalam segala kesibukannya masih bisa hadir di webinar kita ini. Bapak Ibu sekalian yang kami cintai, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa 3 minggu yang lalu kami ada ke Jember banyak 6 orang ya, dan bertemu langsung dengan Pak Bayu, di mana pada saat itu kita juga mendengarkan presentasi seperti yang disampaikan oleh Pak Bayu ini kepada kita. Dan kita sangat apresiasi sekali ya apa yang menjadi kelebihan dari titik proses Jember ini. Menurut hemat saya mereka sudah luar biasa ya. Tapi walaupun demikian kita seperti yang dikatakan oleh Bu Alexandra tadi perlu mencontohkan titik yang sudah maju seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang banyak kita dengarkan ini adalah yang disampaikan oleh Pak Bayu ini, karena ini merupakan contoh yang mungkin seperti yang dikatakan oleh Pak WR1 tadi, Prof. Salampak, mungkin selanjutnya akan bisa kerjasama dengan Universitas Palangkaraya melalui MOU dengan pimpinan universitas, dengan Prof. Salampak dan Pak Rektor. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kemarin saya diberi judul pengembangan TIK dalam percepatan transformasi digital pendidikan sebagai salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan pada masa pandemi COVID. Nah, di dalam paparan yang saya sampaikan ini, saya tidak banyak ke arah teknisnya, nah hanya di sini secara umum dan global saja. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi ya, yang sering disingkat dengan TIK, pada masa pandemi saat ini meningkat tajam. Oleh sebab itu, provider penyedia layanan ini panen raya sebetulnya pada saat seperti ini ya. Nah, seiring itu berbagai pembatasan yang dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Nah, bagaimana dalam dunia pendidikan ya, ternyata TIK ini juga sangat berperan penting dalam mendukung pembelajaran. Nah, bila kita melihat ya di dunia pendidikan di Indonesia yang harus beralih dari model pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh yang sering disebut dengan PJJ. Nah, itu karena pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan akan terus disempurnakan. Nah, berbagai strategi ya, mulai dari penyediaan infrastrukturnya, dengan dukungan teknisnya yang memadai, penggunaan TIK-nya dalam semua mata pelajaran, misalnya kuliah,
pengaplikasi kurikulumnya yang berbasis TIK, serta penggunaan aplikasi dalam pembelajaran selalu mengarah kepada TIK. Nah, di sini Universitas Palangkaraya menyadari sekali pentingnya teknologi informasi ini, di mana ada 3 unsur yang menjadi pertimbangan kami di UPTIK saat ini. Yang pertama itu adalah software-nya dulu, kemudian mempertimbangkan brandware-nya, kemudian mempertimbangkan hardware-nya. Karena pada akhirnya nanti akan menuju bagaimana UPTIK ini menjadi satu unit yang bisa paling tidak sedikitlah mendekati Bayu yang ada di Universitas Jember. Nah, kalau dari segi brandware-nya, sumber daya manusianya, memang di UPTIK saat ini, mohon maaf teman-teman yang di UPTIK, memang perlu adanya sumber daya yang betul-betul mumpuni seperti itu. Nah, saat ini UPTIK itu ada 4 divisi ya di Universitas Palangkaraya. UPTIK Universitas Palangkaraya itu ada divisi jaringan, ada divisi pengembangan webnya, ada sumber daya, dan Sinta dan Sister. Pada UPTIK ini ada divisi yang khusus membidangi Sinta dan Sister. Nah, di dalam sumber daya ini mohon maaf Pak Bayu, saya banyak cerita saja ya, karena kalau ibarat film itu Pak Bayu ini yang aktornya, saya hanya aktor sampingan seperti itulah Pak Bayu ya. Jadi khusus brandware-nya, sumber daya manusianya, nah ini perlu kami upayakan yang memang spesialisasinya sesuai dengan divisi yang ada. Beberapa hari yang lalu kami juga melakukan pelatihan ya pada 54 web program studi ya, karena saat ini program studi yang ada di Universitas Palangkaraya memiliki web masing-masing. Bahkan ada yang memiliki web tetapi ibarat pepatah itu hidup segan mati tak mau ya. Nah ini makanya pemanfaatan waktu yang masih di dalam 2020 ini kami kemarin melakukan pelatihan agar semua program studi itu mempunyai operator yang mumpuni. Di mana saya tahu jurus itu? Ya kemarin Pak Bayu juga membisik-bisik ke saya, ini harus ada operator ini setiap program studi. Makasih Pak Bayu. Dan operator ini sudah kami latih ya kepada mereka. Nah, kemudian juga pelatihan web universitas juga dibarengi saat itu. Nah, kemudian bagaimana dengan UPTIK sendiri ya? Brandware yang ada di UPTIK. Nah, pada beberapa hari yang lalu juga kami lakukan pelatihan untuk admin mengenai apa itu e-office ya. Kemudian yang paling utama juga pelatihan itu bagaimana mereka menggunakan helpdesk ini. Karena perlu saya sampaikan di UPTIK itu adalah ini di tempat kami Pak Bayu ya. Tempat orang melapor-lapor saja ya. Melapor ininya rusak, jaringannya rusak, minta buatkan web, minta buatkan email dan sebagainya. Sehingga kalau boleh dikatakan helpdesk ini kalau bisa 1 kali 24 jam tidak tidur, 1 kali 24 jam dia, karena menerima permintaan dari
dari teman-teman. Ya. Bukan kita menyalahkan teman-teman. Inilah semangat teman-teman bagaimana agar IT yang saat ini memang dibutuhkan ini bisa diperbaiki dan bisa mereka gunakan untuk proses belajar mengajar. Nah, kemudian di samping helpdesk dan office, ya di situ ada kami buatkan juga aplikasi sistem inventarisasi juga, ya. Karena selama ini berupa hard surat kepada kami ditulis di kertas, kemudian masuk penomoran dan sebagainya, datang ke saya lagi, dikirim lagi ke yang meminta perbaikan. Nah, kemarin ini hasil dibisik oleh Pak Bayu juga, kami mencoba membuat aplikasi sistem inventarisasi. Tapi sistem inventarisasi yang kami buat itu tidak sesempurna yang sudah dibuat oleh Pak Bayu. Nah, kemudian untuk software ini sekarang ini Universitas Palangkaraya punya dua vendor yang ada. Saya tidak usah menyebut vendor yang ini. Hanya saja kalau dilihat dari segi server yang ada ini masih jauh, ya kami lihat bila dibandingkan dengan yang ada di UNED. Karena kalau nggak salah bilang Pak Bayu kemarin, justru UNED itu kelebihan kapasitas bandwidth-nya ketimbang orang yang menggunakan. Ya, nah ini mungkin Pak Bayu bisa menjelaskan nanti ya juga, karena kelebihan. Justru kami kekurangan gitu ya. Makanya kalau di tempat lain ada yang perlu, maka mengurangi yang di tempat yang ada. Tapi walaupun kekurangan seperti itu, maka inilah satu tantangan menurut saya bagi kami kalau ingin maju, tidak tertindas oleh zaman di dalam pengembangan IT ini. Justru kekurangan inilah yang nantinya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Saya ingat betul, misalnya katakan saja Malaysia itu dulu dosen-dosennya di Universitas Putra Bangsa itu justru banyak dosen-dosen dari IPB, ya. Tapi dengan perkembangan zaman, justru kita dari Indonesia yang kuliah ke sana. Jadi mereka lebih maju dari mereka. Tapi mohon maaf, saya tidak berjanji di atas Pak Bayu. Nah, kemudian dengan software, brandware dan hardware-nya memang kami pelan-pelan untuk meningkatkan agar sesuai dengan apa yang menjadi misi dan visi rektor ya saat ini. Pada saat ini kami UPI Titik ini sangat luar biasa dukungan dari pembantu rektor 2 dan ini Prof. Salampak dan Pak Rektor, bagaimana agar UPI Titik ini bisa maju, bisa menaungi semua sivitas akademika. Nah, ini hanya harapan bahwa seperti penerapan diminta saya menyampaikan penerapan transformasi digital yang merata di bidang pendidikan Indonesia pada umumnya dan universitas pada khususnya, itu beberapa tahun terakhir ini juga semakin kami perbaiki, semakin baik. Nah, hanya saja ya dalam kendala yang ada itu lambatnya proses kemajuan pemerataan transformasi digital ini
di bidang pendidikan bukan tanpa alasan sebetulnya ya, karena berbagai kendala dihadapi oleh institusi pendidikan baik negeri maupun swasta ya di Kalimantan Tengah itu akan menerapkan transportasi digital di instansi masing-masing. Ini sudah merupakan satu keperluan yang harus. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Prof. Salampak tadi bahwa COVID ini sebetulnya di samping ada negatifnya, sisi positifnya juga ada, ya, positifnya. Karena bagaimanapun memacu kita untuk berpikir, ya, memacu kita untuk bisa seperti teman-teman lainnya. Dan jika sebelumnya hanya wacana saja kebijakan untuk mendukung ya, mendukung mendukung sosialisasi tentang era industri 4.0 ini yang belum berhasil ya di bidang pendidikan. Nah, maka pada saat inilah momen yang penting ya, penting untuk meningkatkan percepatan transformasi digital ini. Nah, bila ditinjau dari berbagai aspek ya, jelas sekali bahwa COVID-19 ini ada yang mengatakannya musibah yang memberi dampak negatif kepada hampir semua sektor kehidupan, terutama upaya pencegahan COVID itu melalui pembatasan sosial yang berskala besar. Ya. Saya juga kemarin persis ke tempat Pak Bayu, ternyata di tempat Pak Bayu saat itu juga lagi lockdown ya. Ya syukur-syukur kami masih bisa diterima ya, di sana. Nah, ternyata lockdown ini dengan berbagai himbauan ya, yang ada WFH, ada lab from home, stay home, dan lain-lain ya, yang juga barusan dilakukan di Universitas Palangkaraya. Nah, tadi ada permintaan saya menjelaskan tentang indikator percepatan transportasi digital pendidikan. Bila saya buat ringkasannya itu ada 6 ya. Apa saja yang menjadi indikator percepatan transformasi digital pendidikan ini? Yang pertama itu ada penggunaan pendidikan jarak jauh ya atau PJJ di perguruan tinggi, bukan hanya di Universitas Palangkaraya saja, tetapi di semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian maraknya kegiatan webinar yang berkualitas, salah satunya seperti ini juga. Ya. Kalau di salah satu perguruan tinggi ya banyak melakukan webinar yang berkualitas seperti ini, berarti hubungan saling menguntungkan dari satu universitas dengan universitas lain itu berjalan baik, berarti indikator percepatan transportasi digital ini kita ke depan akan baik. Artinya setiap universitas itu mempunyai satu kelebihan satu sama lainnya. Misalnya bila kita lihat Universitas Yahkuala, mereka sudah memiliki titiknya sudah bisa menggabungkan berbagai koneksi, bisa berbagai basis data yang ada di sana menjadi satu pusat data, sehingga pimpinan universitas tinggal mengklik saja apa yang diperlukan, karena tidak ada lagi yang masih harus menunggu menelpon
ada nggak data ini, ada nggak data itu dan sebagainya ya. Tapi dengan perkembangan, percepatan transportasi digital pendidikan ini harapannya akan ke sana. Nah, dengan adanya WPH dan koordinasi jarak jauh ini juga akan mempercepat ya proses transportasi digital. Begitu juga sistem informasi manajemen kampus ya, yang mulai dari tingkat program studi sampai kepada jurusan, fakultas, sampai kepada universitas. Nah, gimana pendidikan jarak jauh ya? Pendidikan jarak jauh yang dihimbau dan dalam peraturan daerah tentang pembatasan aktivitas sosial itu ya, itu sebagai langkah antisipasi penyelenggaraan COVID-19 ya yang lebih luas, Pak. Itu dilaksanakan pada bulan Maret itu kalau tidak salah itu ya. Nah, sehingga aktivitas mengajar itu diganti dengan kuliah online. Gimana kuliah online? Ada masalah di sana ya, karena kalau di perguruan tinggi pengajarnya bagaimana, kemudian mahasiswanya juga bagaimana, lain lagi dengan cerita bagaimana mereka membeli usaha dan sebagainya. Tetapi ini mau tidak mau harus dijalankan aktivitas proses belajar mengajar ini. Jadi ada forum diskusinya, tugasnya, video konferensinya, ada kuis dan ujian dan sebagainya ya. Nah ini merupakan penggunaan secara online ya. Di sini yang dikatakan tadi oleh Pak Bayu, learning management system dan aplikasi seperti S-Studi, ada Moodle, ada Zoom, ada Google Meet, dan Jitsi, VR, Telegram, dan lain-lain. Nah ini tergantung dari dosen yang menggunakan ya. Terserah mereka di kita menggunakan Zoom atau Google Meet atau Meet. Nah ternyata maraknya kegiatan webinar yang berkualitas ini juga menggunakan aplikasi yang berbasis internet ya, seperti saat ini kan kita menggunakan Zoom ya, dapat menggunakan Google Meet dan sebagainya seperti yang dikatakan di atas. Itu memungkinkanlah akan terjadinya proses pemindahan pengetahuan ya, knowledge transfer yang tanpa batas jarak dan ruang. Ya. Jadi transfer pengetahuan secara tidak langsung itu akan Nah, gimana dengan WPH ya? Ini ternyata aktivitas di dunia pendidikan seperti kami ya tentunya saja tidak melulu hanya kegiatan belajar mengajar saja. Nah, ini juga aktivitas yang menunjang pendidikan. Samping itu juga penelitian, karena penelitian sekarang kalau kita membuat proposal tentang apa saja yang ada tatap muka dengan masyarakat, tentunya kan tidak bisa lagi. Maka dengan demikian diperlukan suatu IT juga ya. Nah, kemudian pekerjaan di rumah ya menjadi pilihan logis untuk situasi. Nah, untuk menuju arah ke sana ya, untuk menuju arah ke sana dengan kegiatan transformasi digital yang sudah dilakukan, dikembangkan di Universitas Palangkaraya dalam berbagai aktivitas transformasi ya digital pendidikan, dan kita semua sebetulnya tidak
ingin ya kondisi seperti ini berlangsung terlalu lama. Kita berharap dan berdoa semoga pandemi ini akan segera berakhir, karena banyak yang mengatakan mungkin 2-3 bulan lagi akan selesai. Tapi ada juga yang mengatakan 2-30 tahun lagi akan selesai. Tapi semuanya tergantung saja, walaupun ini sudah selesai, seperti yang dikatakan oleh Pak Bayu tadi, walaupun pandemi ini selesai, untuk IT ini tetap berjalan. Nah, maka untuk mendukung kegiatan ini, ya, kami dari UPT-TIK Universitas Palangkaraya mencoba membuat satu kebijakan, program kegiatan dan rencana aksi, ya, rencana aksi pada UPT-TIK ini, di mana ada kebijakannya, ada programnya, dan ada kegiatan, dan ada rencana tahun yang akan dilaksanakan. Karena berdasarkan permasalahan, kelemahan kelemahan dan tantangannya, maka nanti akan didapat satu kebijakan yang akan dilakukan. Contoh saja dalam pengembangan dan pengolahan jaringan, yang dimana programnya nanti akan meningkatkan kualitas akses internet. Kenapa diperlukan kualitas akses internet? Ya mungkin saja nanti dari segi server, bandwidth kami yang masih kurang, maka ini perlu ditingkatkan. Kemudian dalam pemeliharaan dan perbaikan jaringan, seperti yang saya katakan tadi, petugas helpdesk kita juga sering pusing karena setiap jam, setiap menit diminta memperbaiki. Maka perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengolah jaringan tersebut. Nah, terakhir ini ada pengembangan dan pengolahan sistem, kemudian ada pengolahan teknologi informasi dan komunikasi. Ini ada pada divisi yang ada di UPT-TIK. Nah, ini yang menyangkut tata kelola manajemen servernya, dan di Universitas Palangkaraya server ini ya mungkin menyerupai juga dengan di Universitas Jember. Kita ada spot-spot, jadi bukan terpusat seperti itu. Walaupun demikian, saya pikir itu tidak jadi masalah karena connecting satu dengan lain masih bisa terjaga. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pak Prof untuk paparannya mengenai keadaan di Universitas Palangkaraya. Dan saya mencatat ada beberapa yang kami persiapkan, yaitu pelatihan dan juga pembangunan infrastruktur di Universitas Palangkaraya, ya Prof ya. Dan ini juga untuk mendukung pendidikan jarak jauh maupun kegiatan work from home dan koordinasi jarak jauh. Ya, 19 universitas, kemudian kebetulan kami sudah kita akan masuk di sesi tanya jawab, dan sesi tanya jawab saya lihat di room chat belum ada pertanyaan sepertinya ini. Dan di sini ada hadir, saya dulu menyapa, ada dari Pak Prof. Pak Prof Salampak ya. Ya, silakan ya. Pak Prof jika ingin bertanya. Waktunya ya, terima kasih. Saya berikan. Ya. Saya mau ke Pak Bayu ya. Kalau Pak Saputra udah sehari-hari kita ketemu. Iya, betul. Silakan Prof. Pak Bayu, jadi saya dah lihat tadi sangat luar biasa ya. Jadi apa yang saya pernah bayangkan itu ya ternyata
teman-teman di Jember juga sudah laksanakan terkait dengan BKD, sister. Sekarang ini juga saya lagi ya ibaratnya memburu-buru lah teman-teman, ternyata masih ada sekitar 70-an orang yang belum punya akun sister. Itu kan nanti juga repot untuk urusan pemeringkatan, akreditasi dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang dari UPR udah tahu bagaimana kita sekarang menggerakkan semangat itu agar semua terrekod semua kegiatan-kegiatan akademik kita. Nah, terkait dengan pengembangan apa yang dilakukan teman-teman di Jember itu, yang saya ingin tahu tuh kira-kira berapa lama sih sebenarnya yang sudah pengalaman Bapak mengembangkan itu ya. Kemudian berapa sih biayanya ya? Biayanya apakah perlu modal yang besar sekali? Dan kemudian kendala apa kira-kira yang biasanya yang dihadapi ketika mengembangkan sistem itu ya? Karena kita terus terang dari tahun 2015 kami ingin sekali mengembangkan itu, tapi kok kayaknya susah betul produknya. Bisa didengar ya, Bu Alexa? Suara saya bisa didengar? Terdengar sangat jelas, Prof. Oke, ya itu saja Pak Bayu, mohon sharingnya ya. Jadi kira-kira terus menurut ya memang secara praktisnya saya bilang ke Pak Abdi, kita bisa saja beli misalnya, tetapi proses pembelajarannya nggak ada buat teman-teman nanti, artinya kita tidak bisa, kita tinggal instan gitu. Jadi tapi kalau kita sambil ada kerjasama, sambil membuat, sambil dibantu, mungkin banyak sekali nilai manfaatnya. Keren demikian Pak Bayu, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Silakan Pak Ya, Bayu, makasih, langsung Alexa. saja dijawab Pak Bayu. Ya, baik. Terima kasih Prof. Salampak. Saya izin share terlebih dahulu, jadi Prof di sini share kembali. Nah, jadi terima kasih pertanyaannya Prof. Salampak. Jadi berapa lama kami mengembangkan? Sebenarnya kalau mengembangkan dari dasar itu memang sejak lama, Prof. Kami sudah mulai tahun 2008 itu kami sudah mulai mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi. Awalnya bagaimana? Jadi yang kami lakukan terlebih dahulu adalah kami mengembangkan database-nya terlebih dahulu. Jadi database, jadi kita awali dari database. Ketika database itu support dengan segala macam hal yang ada di kampus, jadi nantinya ketika kita ingin kembangkan aplikasi itu sangat mudah, Prof. Jadi kami mulai dari database. Selain itu, dalam administrasinya di unit-unit itu emang kami larang untuk membuat aplikasi-aplikasi mandiri. Kalau dalam setiap unit itu punya aplikasi, maka nanti kendalanya ada muncul egoisme. Punya saya saja seperti itu. Jadi nanti mungkin harapan nanti unit-unit tidak akan mau ngalah seperti itu. Maka sejak awal perlu dibatasin apa yang boleh dan apa yang tidak supaya nanti terintegrasi. Nah, yang kami lakukan saat ini itu kami fokuskan pada ini, Prof, yang paling utama, single sign-on dan user management. Ya, SSO ya. Ya, ketika ini sudah terbangun, bagus, kita enak tinggal butuh misalnya kita kembangkan aplikasi keuangan. Jadi yang akses siapa saja, mungkin tidak semua dosen bisa, mungkin hanya bagian keuangan, kepegawaian yang bisa akses seperti itu. Mudah cara aksesnya. Lalu bagaimana dengan dosen yang lain? Dosen yang lain boleh mengakses yang lain, misalnya Grammarly, Zoom dan sebagainya, G Suite. Jadi tidak setiap aplikasi kita buatkan email, kita buatkan user akun. Cukup satu akun, Prof. Itu yang memudahkan kami untuk bekerja ke depan. Jadi kita tidak perlu memikirkan ini lagi, Prof. Tidak perlu memikirkan manajemennya. Ini sangat memudahkan kami. Seperti itu. Lalu apa saja yang dibutuhkan, Prof? Yang jelas untuk pengembangan ini tentunya hardware. Tapi hardware saya rasa di Universitas Palangkaraya sudah punya. Jadi saya kira tidak ada masalah memanfaatkan hardware yang ada. Nah, yang kedua adalah SDM, Prof. Jadi SDM yang support terkait masalah teknologi ini. Teknologi yang lagi tren, misalnya sistem analis, basis data, kemudian aplikasi untuk Android, ada spesialisnya. Kalau di kami, ada yang spesialis untuk Android, Prof. Dan juga ada yang spesialis di iOS. Jadi tidak pecah. Jadi di kami punya staf hampir 50, Prof. Gitu. Hampir 50. Dan kami, sebentar saya izin untuk share. Nah,
Di sini, Prof, sebelumnya kami punya 4 divisi, ada networking, basis data, aplikasi, HPC, high performance computing, dan juga pendidikan dan kerjasama. Nah, tapi sekarang seiring dengan perubahan zaman, perubahan teknologi yang ada saat ini, kami ubah, Prof, divisinya. Jadi ada networking, juga ada basis data, ini tetap nantinya akan dipakai. Aplikasi IoT, baik itu berbasis mobile dan sebagainya. Dan juga ini ketambahan IoT, Prof. Ada AI juga, machine learning. Karena sekarang trennya, Prof. Jadi supaya nanti seiring waktu kita tidak ketinggalan zaman, seperti itu. Paling tidak ada yang megang gitu, handling di sana, Prof. Jadi ini yang kami lakukan, seperti itu. Lalu kendala apa saja yang dihadapi dalam pengembangan? Untuk pengembangan sistem, saya yakin teman-teman sudah, terutama programmer, sudah di bidangnya, tidak ada masalah. Tapi yang biasanya menjadi kendala ketika deployment, ketika dicoba di trial, ternyata kok sering down. Nah, perlu maintain server dan sebagainya. Itu yang tricky. Kadang-kala seperti beberapa waktu yang lalu di kami MMP e-learning kami itu setiap hari sempat down terus. Jadi alhamdulillah saat ini tidak down lagi. Jadi kami tahu triknya supaya bisa support sampai user online secara sekaligus dalam satu waktu, misalnya hampir 8.000-an user itu dalam satu waktu bisa online semua, seperti itu, Prof. Karena di beberapa universitas 400 user itu sudah down, seperti itu. Jadi kami bisa menampung. Dan itu 8.000 user itu misalnya jam 7 pagi, Prof. Kan ada perkuliahan di semua fakultas, seperti itu, semua jurusan. Kebanyakan sama jamnya, seperti itu. Jadi ketika jamnya bareng, itu yang peak-nya, seperti itu. Dulu ketika ada peak seperti itu, kami down. Jadi diprotesin oleh dosen-dosen. Tapi alhamdulillah saat ini lancar. Jadi kami sudah tahu triknya. Jadi emang butuh pengalaman di situ. Jadi mengenai pengalaman ini, kami berkenan untuk sharing supaya kita semua bisa saling akselerasi. Yang jelas di kami masih terus belajar, Prof. Kami terus belajar kepada siapapun itu. Dan kami juga ingin berbagi kepada siapapun. Itu saja, Prof. Oke, terima kasih. Kalau pembiayaan tadi gimana, Pak? Nah, kalau pembiayaan itu tergantung MOU dengan Bapak Rektor kami, Prof. Tidak ada masalah. Iya. Tapi butuh besar nggak ini, Pak? Biasanya yang pengalaman Bapak? Untuk pembiayaan tidak terlalu besar. Biasanya yang besar itu apa ya? Hanya sisi infrastruktur saja sebenarnya. Infrastruktur ya. Untuk penyediaan infrastruktur saja. Seperti kami saat ini punya bandwidth 6 giga. Nah, 6 giga itu kami tidak ada pembatasan bandwidth, Prof. Jadi kami lepas semua. Jadi tergantung hardware dari masing-masing user. Jadi kalau hardware-nya bagus, kuat, ya boleh nyedot banyak, seperti itu. Jadi kami tidak pernah batasin bandwidth. Oke. Ya, terima kasih Pak Bayu. Sami-sami, Prof. Terima kasih. Luar biasa. Hebat. Kita akan tindak lanjut lagi, kita sama nanti ya. Kami siap support, Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Pak Bayu. Saya sedang juga nih Pak UR Akademik bertanya tentang ini dan saya sangat excited bahwa kita UPR pasti bisa untuk pasti bisa dibantu oleh Pak Bayu tentu saja, dan kami sudah diberikan beberapa informasi yang menarik mengenai bagaimana kami mempersiapkan hardware dan juga terutama sumber daya manusia ya Pak Bayu ya. Betul. Yang sangat mumpuni di teknologi terbaru, teknologi IT terbaru. Betul. Ya, terima kasih. Mungkin ada juga beberapa pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Pak Abdi Gunawan mungkin dari PT TIK ataupun dari Pak Hendrik Sega yang juga menangani Sister dan Cinta di UPR ini mungkin bisa bertanya Pak terkait ini, karena tadi saya lihat di materi PPT-nya Pak Bayu ada juga terkait dengan Cinta itu. Silakan Pak Hendrik kalau ada. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa presentasi Pak Bab. Suaranya hilang Pak Sega. Halo, ya. Terima kasih Pak atas presentasinya yang luar biasa tadi. Saya sambil lihat-lihat ini takut termute lagi.
kebetulan kami juga menangani sister, Sinta dan sister, Pak. Walaupun itu masih banyak kendala, yaitu kendalanya adalah internal kami baik dosen-dosen maupun kesiapan sistem. Tapi secara sistem mudah-mudahan sudah siap dengan bantuan dari Kemenristek BRIN untuk Sinta. Untuk Sinta paling tidak kita sudah secara PDDikti itu sudah lebih kurang 84 atau 85%. Walaupun pada data aktual kami itu ada 98% seluruh dosen yang sudah terdaftar dan verifikasi Sinta. Memang tantangannya bukan kendala ya, kendala itu bisa diatasi. Tantangan yang harus kita hadapi bersama adalah bagaimana masing-masing dosen itu bisa mengupdate atau mengupload masing-masing data terkait dengan sumber daya terintegrasinya di sister maupun publikasi maupun hak kekayaan intelektualnya di Sinta, karena antara sister dan Sinta itu bisa saling tarik, atau data dari Sinta itu bisa ditarik di sister. Saya pikir itu Pak, yang jelas saya sangat sangat tercerahkan dari presentasi Bapak tadi. Mungkin tidak ada pertanyaan Pak, mungkin kami justru mau belajar lebih banyak dari Universitas Jember. Demikian, terima kasih Pak Wakil Rektor, Pak Kepala UPI, Pak Profesor Saputra, dan teman-teman semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Alexandra. Terima kasih Pak Sega. Ya, sambil menunggu ada pertanyaan selanjutnya ataupun yang ingin disampaikan, Pak Abdi ada di sini sudah hadir. Mungkin Ya. Pak Abdi ada pertanyaan. Tadi saya lihat sebelum Prof. Salampak, Pak Abdi tadi mau ngomong begitu. Silakan Pak Abdi. Ya, selamat siang Prof. Saputra. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang, Wah, Mas. ya Pak, ketemu lagi Pak. Ketemu Ya. lagi. Sehat selalu. Ya Pak, ya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak WR kami Pak. Jadi ya beberapa juga oleh Ketua UPT Prof. Saputra ya terkait kendala kami. Ya memang kami harus mempersiapkan semuanya. Mungkin yang kemarin waktu ke Jember kita sudah banyak belajar. Jadi saya sih nggak ada pertanyaan Pak. Mungkin kita hanya nanti dari unsur pimpinan lebih bagaimana memperjuangkan sehingga bisa adanya MOU atau kerjasama untuk memayungi kami supaya kami bisa banyak belajar dan kemudian bisa melakukan pertukaran informasi maupun teknologi serta keterampilan di antara mungkin sesama di UPT untuk meningkatkan kerjasama antar universitas. Saya kira itu Pak Bayu, sudah banyak ilmu yang diberikan kemarin. Ya kami juga sudah, contohnya integrasi sistem itu juga yang perlu kami di UPR terutama, karena memang seperti tadi disampaikan Pak Bayu, unit-unit punya aplikasi masing-masing. Ya di kami memang masih seperti itu Pak Bayu. Jadi mungkin ke depan sekarang kami mulai menata, contohnya web sudah kami tata supaya setidaknya web mengikuti web yang dimiliki universitas, sehingga data-datanya bisa kita peroleh data begitu. Kira terima kasih masukannya Pak Bayu. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Pak Abdi. Sambil menunggu ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya mengingatkan bahwa ada link presensi yang sudah disampaikan di chat box, dan juga saya ingin menyapa dulu beberapa teman. Ini ada yang dari Udayana, Universitas Udayana, dan juga ada yang dari Pemda maupun Pemprov Kalteng maupun kabupaten kota. Terima kasih sudah bersama hadir di dalam seminar online kita. Ya, mungkin ada yang masih mau bertanya kepada Pak Bayu atau Prof. Saputra. Mohon maaf. Silakan. Bu, ya, silakan Pak Bayu. Saya ingin mungkin mengomentari dari apa yang disampaikan oleh Pak Sega dan Pak Abdi di sini.
Yang Ya. disampaikan Pak Sega luar biasa sekali. Sudah ada effort untuk mensinkronkan antara Sinta, Sister, dan aplikasi yang ada di Dikti. Sebagai sharing saja di sini Bapak, di sini kami untuk Sinta Dikti kami sudah sinkron di sini. Jadi artinya user data kami yang ada di sisternya kami, sistem yang ada di internal itu sudah tersinkronkan ke aplikasi sisternya Dikti. Jadi ketika ada update sisternya Dikti, jadi kita tinggal push aja ke aplikasi sistem seperti itu. Jadi tidak ada pengisian 2 kali. Dan yang kami kerjakan saat ini, Bapak, kami sedang mengembangkan untuk aplikasi proses kenaikan jabatan secara online. Karena kan saat ini Dikti itu mintanya online semuanya. Jadi harapannya nanti bisa diimplementasikan tahun depan. Nantinya itu dosen-dosen tinggal upload di akunnya masing-masing, ya sudah nanti tinggal push ke Dikti saja. Ini sedang kami kembangkan. Kemarin BKD sudah berhasil, SRD sudah berhasil, tinggal yang ini untuk pengajuan jabatan secara online, Bapak. Itu yang sedang progres kami di situ. Kemudian untuk yang Pak Abdi, memang betul Mas, di sini diperlukan sentralisasi data. Sentralisasi. Karena kalau misalnya unit-unit dengan egonya, itu akan susah untuk tersentralisasi seperti itu. Nah, saran saya seperti ini. Kadang-kadang kan tadi sampaikan di awal ada webnya unit tidak pernah update. Itu bagaimana solusinya? Nah, sebenarnya kan mudah sekali cara untuk mengupdate website Bapak Ibu. Sebenarnya mungkin seperti tadi disampaikan oleh Prof. Saputra, diperlukan user, diperlukan admin khusus untuk di masing-masing unit kerja. Dan juga yang kami sarankan perlu ada portal, Bapak Ibu. Portal khusus yang itu internal saja. Artinya semua informasi ada di sana. Baik itu ada pengumuman, berita, macam-macam. Ketika kita masuk, langsung diarahkan ke sana. Jadi, Civitas bisa membaca semua. Itu sangat menarik. Seperti yang ada di industri, di Telkom, pasti ada portal internal, intranet. Jadi setiap user ketika akan login Sinta atau ke sister masing-masing akan diarahkan ke sana terlebih dahulu. Wah, ada berita apa pagi ini? Ada prestasi apa yang dicapai oleh mahasiswa kita, oleh dosen kita. Jadi saling sharing seperti itu. Jadi misalnya ada fakultas tidak update aplikasi, tidak update informasi, nanti akan malu sendiri. Wah, masa fakultas A itu bisa update terus-menerus, masa fakultas yang lain tidak, seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk motivasi untuk membuat portal intranet. Jadi ini sekarang mudah akan kami lakukan, Bapak. Emang waktu sebelumnya kami tidak fokus ke sana. Kami sekarang ini sedang mengembangkan untuk yang aplikasi internet supaya web unit itu bisa terupdate terus-menerus. Kendalanya sama, Bapak. Jadi tidak hanya di tempat Bapak, jadi di tempat kami juga seperti itu. Kalau web luar itu kan siapa yang membaca? Mungkin publik. Tapi kalau di intranet ketika diarahkan ke sana, itu sangat menarik dan sangat meriah sekali. Seperti itu. Kami sedang kembangkan ini dan sudah berhasil, tinggal mengisi konten-kontennya saja. Seperti itu. Mangga, Bu Sandra, saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak Bayu untuk penjelasannya. Dan memang kami perlu bantuan dari Pak Bayu ini dari Universitas Jember ini, kiranya memang bisa kami dibantu di UPT TIK bersama kerjasama untuk membangun sistem informasi yang terintegrasi dengan baik gitu di UPR. Siap, kami siap membantu. Ya, terima kasih. Jika masih ada lagi yang mau bertanya atau menyampaikan pertanyaan, silakan. Sepertinya sudah tidak ada, atau ada tadi yang Ibu Rohina ya? Oh tidak. Mudah-mudahan ini terus bisa dipertahankan karena Bu, kalau nggak ada saya mau nanya lagi. Oh iya, silakan Pak Salampak. Mumpung ada yang bisa ditanya, Prof, silakan. Terkait dengan pemeringkatan peranan TIK di sana gimana Pak? Terkait dengan pemeringkatan perguruan tinggi klaster ya. Memang kan di beberapa item penilaian kan masing-masing sudah punya akun. Nah, permasalahan kita itu kan bagaimana mengkolek datanya. Data itu kan terpencar dari seluruh unit-unit. Nah, memang kemarin
tahun kemarin pemeringkatan, tahun ini ya pemeringkatan itu teman-teman TIK juga sudah membuat aplikasi bagaimana data yang diminta, kemudian mengintegrasikannya dengan sistem yang sudah ada. Nah, kalau di Jember sendiri selama ini gimana, Pak? Pengalaman Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, sami-sami, Prof. Ya, terima kasih atas pertanyaan, Prof. Jadi beberapa waktu lalu kami sudah membuat aplikasi seperti itu, Prof. Tapi karena ada suatu hal ditarik semuanya ke universitas. Jadi universitas yang kerja. Jadi untuk semester depan kami kembalikan lagi ke sentral. Artinya tetap menggunakan aplikasi sister di situ, Prof. Jadi setiap unit kerja itu mempunyai kewenangan untuk update seluruh informasi berkaitan masalah dosen, karyawan, kemudian mahasiswa di dalamnya. Dan kepegawaian ataupun akademik universitas dia hanya menarik saja, dan proses validasi hanya dilakukan di unit seperti itu, Prof. Jadi di kami seperti reporting itu cukup dilakukan di kantor pusat saja, seperti itu, Prof. Oh ya, paham. Tadi ada sister student, sister tendik, semua ada itu ya di situ. Iya. Iya. Oke, ya. Terkolek lewat itu semua, Prof. Oke. Jadi di kami Makasih, sudah membuat Bapak reporting. Sami-sami, Prof. Ya, terima kasih. Ada lagi, Prof? Pak Abdi itu yang buat programnya itu, Pak Abdi. Banyak konsultasi ini, Pak Abdi. Teman-teman. Baik, Pak Prof. Agus. Ya, Prof. Ya, Prof. Ya, sementara ini kami masih Pak Bayu, masih banyak collecting data saja, masih dari sistem itu. Sistem aplikasinya masih collecting data, gathering data. Masih banyak nanti perlu kami belajar dari Pak Bayu. Siap, Mas. Ya, Pak. Ya, apakah nomor kontaknya Pak Bayu sudah diperoleh ya Pak Abdi ya? Sudah, jadi biar ya, bisa langsung. Sudah ada, Bu. Wah, mantap kalau gitu. Kami sering kontak-kontakan juga Iya, dengan bisa Bu Rita juga. Iya. Oke, mungkin ada lagi yang mau masih bertanya atau menyampaikan pendapatnya, atau Pak Bayu, Pak Saputra, Pak Prof? Kalau saya sih banyak, Bu. Oh. Yang penting ini, tadi betul Pak Bayu, kita itu kan terlalu banyak sistem yang dibuat baik di kementerian, kemudian juga ya universitas sendiri. Ya, contoh misalnya kita ada sister, ada Sinta, ada BKD, kemudian ada pemeringkatan, macam-macam banyak yang dilakukan. Nah, yang saya lihat itu yang perlu, termasuk juga naik pangkat, adalah sistem integrasinya mungkin yang perlu kita buat ya. Jadi terus terang kalau seperti dosen ini kan, kalau kita minta data ini terus dia ngisi lagi, pasti sudah tidak diisi, ngomel lagi kan. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau bisa sekali isi dari single sign on itu ya isi, udah bisa dipakai langsung gitu, dipakai, tidak usah semua ngisi terus tiap hari gitu. Oke, betul. Pengalamannya sama ya, Pak? Iya, kami juga seperti itu dulunya, Prof. Jadi kami sudah siapkan aplikasi yang sama seperti itu. Jadi untuk mengambil data dari masing-masing dosen. Maka dari itu kan dari data yang diupload oleh dosen bisa kami gunakan untuk BKD, Prof. Seperti itu. Jadi itu enaknya. Jadi bisa digunakan untuk BKD setiap tahunnya. Itu memudahkan kami. Makanya dengan demikian tidak ada BKD yang offline, semuanya online semua, Prof. Dan data-data setiap saat masuk. Jadi ketika ada data pengabdian segera dimasukkan oleh dosen-dosen. Seperti itu. Dan ketika ada pendidikan, kalau pendidikan secara otomatis, Prof. Jadi kan kalau di sister itu kan sudah diplot, itu sudah ada di dalam sister. Jadi ketika nanti butuh data pendidikan otomatis masuk ke BKD. Seperti itu, Prof. Jadi mudah sekali. Ya, jadi tidak perlu collecting manual lagi, seperti itu. Oke. Memudahkan itu. Itu sudah kami lakukan. Oke, itu. Terima kasih sekali Pak Bayu, terima kasih sekali. Kami, Bro. Ya. Jadi tadi kemarin itu saya minta kan ya Pak Abdi dan teman-teman buat aplikasi ya tadi seperti locker lah gitu ya. Jadi masing-masing dosen itu diberi lockernya, jadi dia ngisi untuk naik pangkatnya, untuk pengabdian, penunjang, penelitian semua. Jadi kayak locker dia sendiri, nanti institusi hanya tinggal narik gitu loh. Betul, Jadi Bro. Terintegrasi, bisa ya gitu ya? Bisa, sangat bisa, Bro. Ini mungkin saya tunjukkan, Prof, di sini. Buat gambaran saja, di sini, Prof. Ya.
Saya izin share sebentar, Prof, di sini. Lama-lama juga nggak apa-apa, Pak Bayu. Oh, gitu. Ini Pak Agus Saragi kan ada nih, diam Iya, aja ada. Pak Agus. Ada Pak Agus Saragi ini baru online ini wajahnya. Ini contoh aplikasi yang kami miliki, Prof, di sini. Ada BKD, di sini ada pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, kesimpulan. Dan di sini ada pesan asesor nanti. Nanti yang menilai kan asesor, apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi setiap dosen mengupload, kemudian ada asesor yang masing-masing, Prof. Ini untuk data pendidikan, lengkap sudah di sini, Prof. Data pendidikan, penelitian, ada semua di sini, Prof. Pengabdian. Jadi dosen tinggal upload saja. Dan nanti harapannya nanti ke depan tinggal sinkronkan ke kenaikan jabatan itu, Prof. Ini sangat mudah sekali di sini. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya, Prof. Jadi penelitian dan pengabdian kan bisa diisi sebanyak yang dia punya ya. Nanti betul. Tinggal mana yang dipakai? BKD kan karena dibatasi kredit kan, SKS-nya tinggal pilih ya. Betul. Tinggal mana yang dipakai. Ini hasilnya seperti ini, Prof. Pendidikan, penelitian, pengabdian minimal ini. Karena saya menjabat di sini hanya ini aja, minimal 3 SKS. Dan penelitian, pengabdian boleh kosong. Seperti itu. Hanya 12 SKS maksimal di sini. Jadi selesai, Bro. Jadi nggak perlu manual lagi. Itu yang kami sudah. Tinggal push ke untuk kenaikan jabatan di situ. Jadi nanti ada reminder. Rencana yang kami akan kerjakan ada reminder. Kalau misalnya terlalu lama tidak naik jabatan, kami akan berikan reminder di situ supaya tidak sudah harus keluar dari zona nyaman. Itu yang penting, Pak. Mantap. Itu yang penting tuh, Pak. Ya, ini saya senang nih sambil gini ngomong gini saya lihat Bu Namarita ngangguk-ngangguk. Berarti dia udah paham, berarti jalan nanti kita. Terima kasih terlalu banyak nanya saya. Silakan yang lain lagi. Ya, sepertinya Pak Prof. Saputra mau ngomong. Silakan Pak Prof. Oh, ya kepencet, tapi nggak apa-apa lah. Kepencet. Kalau sudah diminta, karena saya menghormati Ibu Sandra, maka saya sedikit mengomentari juga. Nah, sebetulnya kita di UPI Titik mungkin sama saja dengan Pak Bayu, itu pada prinsipnya selalu membuat rumahnya, ya, rumahnya. Baik itu programnya sampai kepada buku petunjuk penggunaannya. Nah, hanya saja yang banyak terjadi permasalahan saat ini, rumahnya itu tidak ada yang mengisinya. Nah, makanya seperti yang saya katakan tadi, artinya banyak web program studi itu yang mati segan, hidup tak mau. Artinya apa? Karena dia tidak mengisi itu. Nah, mungkin kiat-kiat itu bisa nanti sharing dengan Pak Bayu dan teman-teman. Kiat mengisi ini misalnya. Coba kalau misalnya sister ini, kalau benar-benar semua dosen merasa kewajibannya mengisi itu, berarti aman itu dia, ya. Karena bisa ditarik kemana-mana, Sinta dan sebagainya di sana. Maka jadilah, bahkan mungkin ya Pak Bayu ya, kalau dia mau naik pangkat tadi, kita yang mengatakan, Pak, Bu, Anda ini sudah lengkap, misalnya seperti itu ya, apabila data yang ada terpenuhi. Ya lagi-lagi seperti bilang Prof. Salampak tadi, banyak yang tidak mengisi seperti itu ya. Bahkan ngomel-ngomel misalnya dari rumah yang sudah dibuat itu kok tidak diisi, tidak ditempati, tidak dibuat bagus dan sebagainya. Nah, ini Bu Alexandra, nih ada Pak Agus, mungkin silahkan Pak Agus sedikit menggambarkan web kita, misalnya dengan nama dosen apa saja Tridharma Perguruan Tinggi yang bisa masuk ke sana ya, dan apakah sudah mereka masukkan dan sebagainya. Silakan Pak Agus, nih mohon maaf Bu Alexandra ya. Silakan Pak. Ya. Ini kita diskusi. Mohon pamit Bu Alexandra. Ya. Saya sedikit share saja. Ya,
kita di UPTIK juga sudah berusaha untuk mengintegrasikan data. Jadi platform basis data yang saat ini kita pakai mungkin Pak Bayu adalah sister, karena sister ini adalah sister yang memang dari Kemenristek. Jadi kalau mungkin boleh di-share share screen-nya boleh dihidupin, Alexander. Saya mau sedikit share. Ya, sedikit share Pak Bayu. Jadi Nome bisa bantu untuk belajar untuk mengintegrasikan data, contohnya seperti ini. Jadi kita punya web profil dosen yang basis datanya adalah basis data sister. Jadi nanti kita bisa ngecek di sini profil dosen itu tadi dari data sister. Jadi NIDN-nya apa, publikasinya apa, itu sebenarnya ada, bisa kita lihat, kita cek di web UPR dari profilnya dosen. Kita juga berusaha untuk membuat portal data. Nah, seperti ini, jadi ada data dosen di web UPR ini juga. Ini dari data sister juga. Jadi kita bisa lihat jumlah dosen kita berdasarkan pendidikan, jabatan fungsional, berdasarkan golongan. Ini data yang kita tarik dari sister. Nah, ke depan kita juga pengen mengintegrasikan seperti yang di Jember ini, ada Siakat, ada Sispek, ada e-learning. Sementara yang memang eksis di tempat kami, 3 sistem tersebut, ada Siakat, ada e-learning yang juga waktu itu di-develop karena arahan dari Prof. Sulmin, Prof. Salampak yang menginginkan ada sistem online, pembelajaran online di tempat kita, maka kita pasangkan. Sistemnya juga hampir sama dengan di Jember, menggunakan model. Cuma nanti dari teknis optimasi dan sebagainya kita masih perlu belajar terkait integrasi juga dengan aplikasi Zoom yang bisa langsung terintegrasi dengan Zoom. Ya. Nah, itu juga nanti kita akan belajar dengan Jember bagaimana. Yang jelas kami tahun depan mungkin mudahan bisa mengintegrasikan 3 sistem itu terlebih dahulu. Pertanyaan saya Pak Bayu, bagaimana posisi kita terkait UPTIK, karena UPTIK ini adalah kita yang menyediakan sistemnya, tapi verifikasi data, verifikasi pengisian data itu kan dari unit-unit yang memegang tanggung jawab tersebut. Misalnya seperti kalau akademik itu kan berarti ada bagian akademik. Di e-learning misalnya di tempat kita ini ada LP3MP yang sebagai penjaminan mutu yang memegang konten itu. Kemudian Sistar ini kan kepegawaian. Nah, jadi kalau kita belajar dari data yang kami lihat dari data dosen saja, itu masih ada data-data aneh yang kita dapatkan. Misalnya kayak ini ada 162 dosen yang jabatan fungsionalnya tidak terlihat. Nah, kemudian ada 111 yang golongan dan pangkatnya tidak terlihat. Dari total 821 data dosen kita, kalau disampaikan kemarin, dari data Vededikti itu 829 data dosen kita. Namun di verifikasi di akademik yang aktif itu 709. Nah, sebagai penyedia sistem untuk menyajikan data informasi secara valid itu adalah kita mungkin ya Pak Bayu ya di UPTIK-nya, tapi terkait kebijakan bagaimana konten itu diisi kan adalah pihak-pihak yang memegang kendali terhadap konten-konten tersebut. Nah, pertanyaan saya bagaimana posisi kita di UPTIK? Kalau di UPTIK Jember kan sudah jelas segala bentuk aplikasi itu UPTIK yang kelola. Tapi kan konten kan tetap pemegang-pemegang itu yang bertanggung jawab. Nah, itu bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai penyedia tersebut, kemudian terkait integrasi data itu kan harus datanya juga apik gitu ya Pak Bayu ya. Betul. Ini itu yang saya pertanyakan. Terima kasih Pak Bayu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya Mas Agus. Langsung saya jawab, Bu Sandra.
Ya, Baik. silakan Pak. Baik, terkait masalah peranan UPTIK ini bagaimana tadi pertanyaan seperti itu. Jadi kalau mungkin kita sharing saja di sini Mas, kalau di kami itu peranan UPTIK hanya sebagai pengembang dan troubleshoot saja. Jadi tidak ada tugas yang lain di situ. Jadi kami fokus untuk mengembangkan dan troubleshoot. Karena yang memiliki data sebenarnya pimpinan di sini, universitas, warik 1, warik 2, rektor, seperti itu. Jadi rektor mau minta apa, jadi kami layani seperti itu. Nah, tugas unit-unit itu berperan terkait masalah mereka mempunyai tugas untuk menginput data yang ada dalam unit masing-masing. Seperti yang saya sampaikan tadi, data dosen, data karyawan, ataupun data mahasiswa. Penelitian, pengabdian, kemudian karya tulis mahasiswa, atau prestasi mahasiswa, mereka yang inputkan semua. Jadi di sini UPTTIK benar-benar clean dari semua permasalahan itu. Kecuali kalau misalnya ada hang, ada sistem, ada nggak bisa update dan sebagainya. Jadi kita bisa tangani itu. Nah, seperti contoh yang lain di sini, Mas, di UPTIK kami tidak mempunyai wewenang untuk mengupdate berita. Kalau dulu iya, kalau dulu UPTIK segala sesuatu kita yang membuat dan kita yang update juga. Artinya itu nggak fokus. Maka dari situ universitas kan punya humas. Setiap unit juga punya humas, maka dikembalikan ke unit masing-masing, Mas. Jadi supaya supaya masing-masing unit itu aktif mengembangkan apa konten-kontennya. Kalau semuanya dari UPTIK itu akan menyebabkan chaos, artinya lambat ketika ada updating berita seperti itu. Jadi yang jelas peran UPTIK hanya fokus untuk development, maintenance, menjaga data, dan troubleshoot. Itu saja di sini. Baik, terima kasih. Dikembalikan lagi ke Ibu moderator. Ya, sedikit mengomentari Ya, silakan Sandra. Pak Prof. Saputra. Ya, mungkin kita lain dengan UPTIK Jember mengenai informasi. Kalau UPTIK kita ada divisi web. Ya, divisi web ini sebetulnya dia berfungsi untuk menyaring berita-berita yang sekiranya tidak pantas untuk diinformasikan, maka melewati web itu. Nah, walaupun seperti di kita kan ada humas juga itu ya. Jadi humas dengan divisi yang ada di web ini juga saling ada kerjasama. Dan ini kebetulan ada Ibu Nome, mungkin mohon maaf Bu Alexandra, Ibu Nome untuk bentar sehubungan dengan berita yang ada di web ini. Silahkan Bu Nome. Ya, terima kasih Prof. Saputra. Jadi kebetulan divisi kami ini adalah divisi publikasi dan media sosial. Ya memang kalau kita lihat seperti yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi, harusnya ini di humas ya, di humas rektorat. Kalau kita fokus di UPTIK ini di sistem jaringan dan lain sebagainya. Memang ini divisi tambahan dan mudah-mudahan peran kami di divisi web dan juga divisi media sosial ini memberikan peran penting, terutama kalau yang saya lihat selama ini kami pegang ya, yang paling sering diakses itu bukan web universitas. Yang paling sering diakses itu ternyata adalah media sosial, terutama itu adalah Instagramnya. Dan itu proses penyampaian informasi itu sangat cepat, terutama misalnya yang paling tinggi trafficnya waktu itu adalah waktu proses penerimaan mahasiswa baru. Jadi saya banyak mendapatkan informasi, kebetulan di kami ini ada sistem
aduh saya lupa nama webnya, tapi memang khusus PMB ya, kalau nggak salah pmb.upr.ac.id. Jadi pada waktu itu banyak data ataupun dokumen yang sepertinya calon mahasiswa baru ini kurang mengakses yang langsung ke webnya. Jadi harus diinformasikan dulu di Instagram. Nah baru itu kayaknya karena mungkin anak muda ya kebutuhannya di media sosial, jadi dia nggak nge-browsing web yang ya boleh dibilang situs resminya untuk misalnya penerimaan mahasiswa baru. Nah dari situ kita kasih linknya di kolom title atau judul, kemudian kita upload screenshot filenya. Di situ mereka baru nanya ini ngaksesnya lewat mana begitu. Jadi mungkin kadang-kadang ada bagian-bagian tertentu karena saya memang bukan orang teknis di IT, tapi tetap ada perannya sepertinya peran untuk berbagi atau nge-share informasi itu. Juga misalnya dalam proses wisuda itu termasuk juga webinar-webinar yang kita laksanakan sekarang. Ini biasanya kalau ada yang mengirimkan langsung ke kami akan publish. Kalau sudah lewat waktunya, kami akan simpan di archive. Nah, yang paling sering ini SDGs yang nitip ke kita, karena memang tim kita saya juga termasuk di tim SDGs Center di Universitas Palangkaraya, begitu. Jadi ya mudah-mudahan peran kita di UPI Titik juga bisa semakin bisa mendukung ya peran UPI Titik selain di teknisnya, tapi di sisi publikasi bisa juga kita dukung begitu. Ya, terima kasih Prof. Saputra. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nome, Pak Saputra, Pak Agus tadi yang menyampaikan mengenai terkait TIK di Universitas Palangkaraya. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Pak Prof. Salampak, masih ada yang mau ditanyakan? Oh, cukup. Ya. Ya, sebelum kita mengakhiri seminar online kita pada siang hari ini, sore hari ini ya, mungkin ada ada yang mau disampaikan baik dari Pak Bayu maupun Pak Prof. Saputra untuk menutup seminar online kita. Saya persilakan. Pak Saputra dulu atau Pak Bayu dulu deh. Pak Bayu dulu deh. Ya, silakan Pak Bayu. Baik, Bu Sandra. Jadi dari kami sebenarnya kami siap bersinergi dengan siapapun, dengan institusi manapun, yang intinya di sana simbiosis mutualisme. Jadi intinya saling bersinergi untuk kemajuan bersama. Jadi kami terbuka di situ. Jadi tidak ada saling mengecilkan, kita semua saling membesarkan supaya maju bersama ke depan yang lebih baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan, Bu Sandra. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu. Silakan Pak Prof. Saputra. Ya, terima kasih Bu Alexandra. Ya, pada prinsipnya di dalam memajukan benda yang tidak kelihatan, ini kan benda yang tidak kelihatan, itu memerlukan satu pengorbanan, memerlukan satu kerjasama yang bagus dalam segala jenjang. Apabila bekerja sama dengan ikhlas, bekerja dengan satu kesatuan, maka akan menjadikan UPR Jaya Raya. Saya kira itu saja intinya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Dengan sepatah dua kata terakhir dari para narasumber kita, maka kita akan mengakhiri seminar online kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kembali kepada kedua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Bayu dari Universitas Negeri Jember. Terima kasih Pak Bayu, dan juga kepada Pak Prof. Saputra sebagai Kepala UPT Universitas Palangkaraya, dan juga kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Salampak yang sudah memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Terima kasih Pak Prof.
kepada Bapak Ibu dosen yang ada di lingkup UPR, rekan-rekan di UPTTIK Universitas Palangkaraya, dan juga kepada seluruh peserta yang hadir di Zoom maupun di YouTube UPR Official. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada UPTTIK Universitas Palangkaraya yang telah mempercayakan kami SDG Center Universitas Palangkaraya, terutama saya sebagai moderator pada acara seminar online kita siang hari ini. Akhir kata, saya undur diri, salam sehat, salam tangguh untuk kita semua UPR Jaya Raya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pak Ibu. Bayu. Bapak Ibu, Sampai terima ketemu kasih. Pak Bayu. Sampai ketemu. Salam sehat selalu. Salam sehat, salam tangguh. Nanti Iya, kami salam. jalan-jalan Terima ke kasih Pak Bayu. Jember Siap, ya Ibu. Pak Bayu. Ya. Siap, Ibu. Terima kasih Bu Alexandra. Terima kasih Pak Saputra. Terima kasih Pak Bayu. Ya, terima Terima kasih semuanya, Bapak teman-teman Ibu. yang hadir pada hari ini semua. Ini ada Pak Iwan nih juga nih. Sama-sama, Prof. Terima Ya, kasih, Prof. Iwan ya. Terima kasih Pak Abdi. Jangan lama-lama di sana nih. Hati-hati nih COVID nih. Halo Pak Iwan, apa kabar di Seruyan Pak? Putus suaranya, Prof. Gimana, Prof? Iya, Prof. Ya, Siap. terima kasih. Baik. Ah. Saya mohon Makasih. undur diri, Bapak Ibu. Ya, Oke. makasih Mas Pak Bayu. Bayu. Sekali lagi. Pak Warek, matur nuwun. Terima kasih banyak. Oke, sami-sami, Makasih. sama-sama. Terima kasih Bu Nome. Makasih Prof. Makasih Prof. Salam Pak. Terima kasih Prof. Salam Pak. Ya, makasih sama-sama semuanya. Ya. Terima kasih. Ya, Oh, salam izin. sehat. Oke. Mohon izin, saya tutup ya. Ya, Bu Nome, kasih. Kasih menome, Putra. Kasih. Oh, Pak Halo, Untung. Pak Kasih Pak Untung. Untung. Wah, mantap ini di hutan Di belantara background apa mereka ini? nih alam semua nih. Ini, Bu. Di mana Pak Betul. Untung? Kami di Sintro, Bu Nomi, yang di belakang itu. Oh, di belakang. Oh ya ya, Oh. sip sip. Ada sekali Bu Nomi ke belakang gitu kan. Iya. Baik, terima kasih Pak Untung. Terima kasih. Terima kasih.